untuk masuk dalam doa firman Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur pada saat pagi hari ini. Kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Hati kami diberkati. Hati kami penuh dengan puji-pujian kami yang Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Sangat baik bagi kami Bapa. Engkau tidak memperhitungkan segala kekurangan kami, segala kelemahan kami Tuhan. Dan kami begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih banyak Bapa kami yang baik. Pertemuan yang indah pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan, rawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau merangkul kami, Engkau memeluk kami Tuhan. Dan kasih-Mu yang luar biasa itu Bapa. Kami hanya dapat bersyukur dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Dan persembahkan guna hormat kemuliaan. Bapak kami yang baik, kami sudah masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu menjadi dupa yang harum, dupa yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyenangkan setiap hati kami. Pantaslah kami menyenangkan Engkau Tuhan pada saat pagi hari. Bapak kami yang baik, sebentar Tuhan kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dunia sungguh menakutkan akhir-akhir ini, tapi kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan bagi kami, firman-Mu lah pegangan hidup kami Tuhan. Secara manusia ada kalanya kami lemah, ada kalanya kami jatuh Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mengangkat kami kembali supaya kami beriman dan pengharapan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau pakai luar biasa lagi Tuhan. Apa yang Tuhan Engkau mau bagi hamba-Mu ini Tuhan, nyatakanlah itu ya Bapa. Berikan dia kekuatan, kesehatan, tambahkan karunia-Mu ya Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami sedang jemaat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya otoritas Bapa Surgawi atas hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami Engkau tahu Tuhan setiap apa yang menjadi kerinduan kami sedang jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Sampaikanlah itu melalui hamba-Mu ya Bapa kami yang baik, sehingga sedang jemaat di tempat ini Tuhan mencapai kedewasaan itu ya Bapa. Jangan biarkan iman kami kendor, tapi biarlah hari demi hari iman pengharapan kami semakin dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Demikian juga ruangan ini Tuhan. Engkau telah mengurapinya Tuhan. Engkau sudah menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Engkau telah usir dari tempat ini Tuhan. Kami undang hanya Engkau lah Roh Kudus mengurapi hati kami, mengurapi pendengaran kami, sehingga kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia ya, nama itu adalah nama di atas segala nama. Amin. Nama itu sudah memberikan kemenangan dan terus akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Kita bersyukur ya, dimana minggu lalu kita sudah ya memperingati hari kebangkitan. Biarlah melalui hari kebangkitan ini Tuhan mau kita semuanya dibangkitkan. Amin. Amin. Dibangkitkan sampai menuju titik akhir yang Tuhan sudah tetapkan dalam perjalanan kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari menjelang siang ini sama-sama kita akan belajar
Ya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus, di mana minggu lalu ya sudah ya dibukakan kitab ini, dibacakan ya. Mari kita sama-sama hari ini kembali lagi kita belajar dengan ya ayat pokok yang sama, tetapi ya masakannya berbeda. Babinya tetap satu, tapi masakannya berbeda. Puji Tuhan, sudah kita menemukan 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Amin. Sudah semua? Ya. Kalau yang belum, silakan membacanya di depan. Ya, ada di TV. Kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Di sini Petrus menuliskan pesannya ya, yang mengatakan terpujilah ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus ya. Dia mengakui ya, Petrus mengakui ya, bahwa karena perbuatan tangan Bapa ya, perbuatan tangan Yesus ya, maka ya segala yang dilakukan oleh Bapa dan Yesus itu sangat terpuji. Amin. Dan apa yang dilakukannya itu merupakan suatu rahmat yang besar. Berarti apa? Manusia menerima rahmat yang besar. Walaupun manusia belum berpikir jauh, ya, lebih berpikir lebih besar lagi, dia berpikir bagaimana cara menyelamatkan aku, ya, bagaimana saya bisa ditolong, ya. Ternyata dari dulu Allah sudah menyiapkan rencananya yang besar bagi manusia, dan itu semuanya adalah rahmat Tuhan. Amin. Rahmat Tuhan yang besar. Bapa yang merencanakannya, yang mewujudkan rencana Bapa itu siapa? Yesus. Yang mewujudkan rencana Bapa itu adalah Roh Kudus. Ya, yang merancang semuanya itu adalah Bapa. Dan karena ya perbuatan Bapa dan perbuatan Yesus ya, maka kita semua telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Amin. Melalui kebangkitan Yesus yang telah membuktikan bahwa Dia telah bangkit, berarti apa? Ya, berarti ada pesan yang disampaikan ini bahwa kita telah dilahirkan kembali. Itu yang terjadi. Seorang ibu, seorang ayah yang menantikan kelahiran ya, bagi anaknya selama 9 bulan, kurang lebih 9 bulan ya. Mereka menanti-nantikan ya kedatangan kelahiran anaknya, dan ketika anaknya lahir maka apa? Maka ya, yang dialami oleh orang tuanya adalah sukacita. Itu yang terjadi. Betapa orang tua mengurus anaknya dengan baik-baik ya. Dari orang tua tahu bahwa istrinya telah mengandung, disitulah kehati-hatian orang tua dalam mengurus anaknya sampai lahir dan tiba waktunya ya, itu mendatangkan sukacita. Amin. Dilahirkan kembali. Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus ya, melalui kematiannya ya, bahwa Yesus telah menanggung semua penderitaan yang sangat berat yang tidak mampu kita
tanggung. Semua penderitaan yang tidak mampu manusia tanggung, ditanggung oleh siapa? Oleh Yesus. Dan ketika dia menderita, akhirnya apa? Dia menyerahkan nyawanya. Yesus meninggal itu karena apa? Karena dia menyerahkan nyawanya. Bukan karena dia disalib maka Yesus meninggal, tetapi karena dia menyerahkan nyawa kepada Bapa. Itu yang terjadi. Maka mengalami kematian. Dan ketika mengalami kematian selama 3 hari, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan oleh Yesus adalah membangun suatu rumah yang baru. Yaitu apa? Tubuh manusia menjadi bait Allah. Ini tubuh daging kita yang penuh dengan kesalahan, tiba-tiba dirubah menjadi bait Allah. Itu namanya dilahirkan kembali. Itu terjadi. Itulah perbuatan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Supaya apa? Supaya kita manusia sah menjadi bait Allah. Dilahirkan kembali. Itu terjadi. Kita adalah manusia baru. Kalau gereja ini disebut juga bait Allah, tapi gereja ini adalah bait Allah yang tidak bisa bergerak, tapi bersyukur kepada Tuhan kita yang luar biasa yaitu Yesus Kristus menjadikan tubuh kita yang bisa bergerak ini menjadi bait Allah. Itu terjadi. Perbedaannya jauh. Bangunan ini tidak bisa bergerak, tapi bisa terkenal nggak? Bisa terkenal nggak? Bisa terkenal. Itu terjadi. Bangunan yang ada di Israel bisa terkenal di seluruh dunia. Apalagi manusia yang bisa kemana-mana. Itu terjadi. Dia melahirkan kita kembali. Ada yang namanya kehidupan yang baru. Ada kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru ini akan terus bertransformasi. Akan terus dari hari ke hari akan bertransformasi. Sama seperti apa? Sama seperti ulat. Pertama kali ulat itu menjijikan nggak? Menjijikan? Betul ibu-ibu? Bagi ibu-ibu menjijikan. Bagi bapak-bapak? Podo wae, sani mawon, menjijikan. Itu terjadi. Ulat itu adalah sesuatu yang menjijikan, tapi ulat itu akan bertransformasi, berubah menjadi kupu-kupu. Itu yang terjadi. Ada prosesnya, bapak-bapak. Ada prosesnya, ibu-ibu, pemuda remaja. Nggak langsung jadi kupu-kupu. Itulah kehidupan kita seperti itu. Kita yang dahulu menjijikan di mata Tuhan. Kita dulu orang yang berdosa yang harus dikutuk. Namun apa? Melalui kedatangan Tuhan Yesus, dia tanggung semua penderitaan itu. Yang kita perbuat. Bukan Yesus perbuat, yang manusia perbuat. Itu terjadi. Kita ulat di hadapan Tuhan, tapi dia rela menanggung semua penderitaan itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi baru. Yaitu apa? Tubuh kita menjadi baru, yaitu tubuh kita menjadi bait Allah. Itu yang terjadi. Menjadi bait Allah. Kalau sudah menjadi bait Allah, maka itu akan terus bertransformasi. Kenapa? Ketika jadi bait Allah berarti sudah resmi kita jadi rumahnya Allah. Kalau sudah jadi rumah Allah, maka siapa yang akan hadir turun dari surga? Yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus naik, siapa yang turun? Roh Kudus yang turun. Turun kemana? Masuk ke baitnya. Masuk ke baitnya. Itu terjadi. Tuhan menjanjikan yaitu suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Sesuatu yang
makanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu janji Tuhan, Dia mau menyertai kita selama-lamanya. Kecuali kita masuk neraka, Dia nggak menyertai kita selama-lamanya. Janji Tuhan, Dia mau menyertai kita selama-lamanya. Dia mau tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya. Itu yang terjadi. Itu janji, ya. Kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Siapa itu? Roh Kudus yang tidak dapat binasa. Kita sudah menerimanya, sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Yang kedua, yang tidak dapat layu. Siapakah itu? Siapakah itu? Yang namanya Roh Kudus. Itu terjadi. Ya. Kalau kita sudah menerima sesuatu yang tidak dapat binasa, menerima sesuatu yang tidak dapat cemar, menerima sesuatu yang tidak dapat layu, maka apa? Roh Kudus mau menjadikan kita sama seperti dirinya, yaitu dirinya yang tidak dapat binasa. Itu apa? Walaupun berbagai macam godaan, rayuan, tantangan, sekali Yesus tetap Yesus. Aku tidak akan meninggalkan. Aku tidak mau. Binasa itu apa? Artinya terputus hubungan dengan Tuhan selama-lamanya. Aku tidak mau. Sedetik pun aku tidak mau terputus hubungan dengan Tuhan. Itu namanya. Ya. Siapa yang bisa menjadikan kita seperti itu? Roh Kudus yang bisa menjadikan kita seperti itu. Yang tidak dapat cemar. Berarti apa? Yang tidak dapat bisa berbuat dosa lagi. Dulu saya berdosa, namun pada akhirnya saya tidak dapat lagi berbuat cemar. Yang ketiga, tidak dapat layu, nggak dapat loyo, nggak dapat lesu. Semangat terus di dalam Tuhan, semangat terus, berapi-api di dalam Tuhan. Itu terjadi. Ya. Itu terjadi sama seperti Yesus. Walaupun banyak tantangan, semangat terus. Walaupun dia tahu dia harus mati di atas kayu, dia maju terus. Itu terjadi. Nggak dapat layu. Itu terjadi. Ujian ibadah udah mulai layu, lesu. Itu terjadi. Ya. Memang ya, itulah yang terjadi kalau kita belum benar-benar mengalami apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dialami oleh para rasul, maka itu yang akan terjadi. Hari ini Tuhan mau kita mengalami apa yang dialami oleh para rasul, para murid-muridnya. Itu terjadi. Bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng, namun Tuhan mau menginginkan kebangkitan gereja GPGI Batu Raja terjadi. Amin. Itu terjadi. Itu yang Tuhan mau. Di dalam perjalanan kita bertransformasi, mengalami kemajuan demi kemajuan terus. Itu yang terjadi. Amin. Terus kita akan buka. Seperti apakah itu? Kita buka di dalam Yeskiel pasal 47. Yeskiel pasal 47. Saya akan baca ayat pertama. Judulnya di sini, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Itu terjadi. Kita tadi apa? Kita tadi tubuh kita sudah resmi jadi bait Allah. Kita sudah dilahirkan kembali. Maka apa? Ya, orang yang secara resmi sudah menjadi bait Allah, maka di bawah ambang pintu itu apa yang mengalir? Apa yang mengalir? Air. Air itu adalah ya, air itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Kebutuhan pokok manusia adalah air. Setuju? Apakah ada di sini yang tidak bisa hidup? Apakah ada di sini yang bisa hidup tanpa air? Enggak ada kan? Tidak ada.
kebutuhan pokok manusia adalah air. Kalau nggak makan, kalau bisa minum, tetap bisa bertahan hidup. Betul? Nggak makan tapi minum, bisa nggak kita bertahan hidup? Bisa. Seperti itu. Apalagi minumnya minum susu. Itu kuat itu pasti. Itu yang terjadi. Ya. Air itu adalah kebutuhan pokok manusia. Dan di dalam bait Allah itu pasti ada mata air yang tidak pernah berhenti. Itu yang dibutuhkan manusia. Yang dibutuhkan manusia adalah air kehidupan. Itu terjadi. Ya. Itulah yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan kalau kamu jadi bait Allah, maka pasti di dalam dirimu ada air. Ada air kehidupan. Itu yang terjadi. Itu janji. Janji Allah. Maka apa? Ketika Yesus telah bangkit dari kematian, apakah Yesus mengalami kesusahan lagi? Sedih lagi? Nggak pernah dia merasa sedih. Nggak bisa merasa sedih dia. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena tugasnya yang besar sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan. Bahwa ya, dengan semuanya yang dilakukan oleh Yesus, ada sesuatu yang lebih besar lagi yang akan didapati oleh manusia. Ya, melalui apa? Melalui Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu akan memberikan mata air. Itu yang terjadi. Terus kita baca ayat yang kedua. Lalu diiringi aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuah dari sebelah selatan. Terus yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Nah, itu terjadi. Air kalau terus mengalir, maka akan menciptakan yang namanya genangan. Menciptakan genangan, mengalir, dan lama-lama air itu akan semakin dalam. Dan pertama kali apa yang terjadi? Pertama kali ya didapati, diukur bahwa kedalamannya semata kaki, ya, atau sepergelangan kaki, itu terjadi, ya. Ya. Itulah transformasi dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh menerima Yesus dan percaya, aku telah dilahirkan kembali, aku telah menjadi bait Allah, maka akan terjadi, ya, kita, ya, akan menjadi, ya, anak-anak rohani. Amin. Kalau berbicara tentang air, apalagi airnya itu, ya, sepergelangan kaki, maka anak-anak yang melihat air itu bahagia tidak? Ya, anak-anak itu suka sekali namanya bermain air. Itu terjadi. Begitu juga kita juga, ya, akan benar-benar wow, senang sekali. Orang dewasa juga senang, apalagi mereka yang haus. Ya. Haus itu berarti orang yang baru percaya pada Yesus, dia ambil air, dia minum, dengan sukacita. Itu terjadi. Ya. Itulah pengalaman hidup pertama jadi orang percaya, atau pengalaman pertama bagi orang yang kepenuhan Roh. Woi, sukacitanya berlimpah, sukacitanya berlimpah, itu yang terjadi. Ya, ya. Lihat air itu, wow, nggak bisa lagi dibendung. Wow, apalagi anak-anak, suka sekali bermain air. Kalau kemarin di taman bunga, kalau nggak cepat-cepat orang tua nyuruh, nggak bakal selesai sampai malam terus lanjut anak-anak. Itu yang terjadi. Ya.
Ingat ya, ikut Tuhan itu bukan main-main. Amen. Bukan main-main. Kebanyakan orang yang masih anak-anak rohani ikut Tuhan itu sekedar main-main. Sekedar main-main, sekedar sebagai permainan. Kalau permainannya sudah menyulitkan, mau lagi, nyerah dia. Betul? Kalau sudah firman Tuhannya sudah berat, mulai mundur pelan-pelan. Betul? Itu yang terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Maklum namanya masih anak-anak rohani, anak-anak rohani, itu yang terjadi. Namun apa Tuhan tidak mau stop sampai anak-anak rohani yang hanya ikut Tuhan sekedar main-main, sekedar ikut Tuhan hanya cari berkat. Kalau dapat untung, saya rajin ke gereja. Kalau ada masalah, saya mundur pelan-pelan. Mulai nongol jarang sebulan sekali. Bahkan hari perayaan baru nongol. Hari Paskah nongol. Hari apa lagi? Natal. Hari Natal nongol. Itu terjadi. Tuhan mau, Tuhan janjikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Hai anak-anak rohani, kamu bisa maju lagi. Amen. Hai anak-anak rohani, kamu bisa bangkit lebih lagi dari yang kemarin. Itu terjadi. Maka apa yang dialami? Kemajuan transformasi yang kedua apa yang akan dialami? Ayat keempat saya baca. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Sekarang sudah sampai di lutut. Itu yang terjadi. Coba kita baca. Lukas pasal 22 ayat 41. Lukas pasal yang ke-22 ayat 41 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Itu yang terjadi. Berapa kali Yesus di Taman Getsemani berdoa pada malam itu? Berapa kali Bapak-bapak? Berapa kali Bapak-bapak pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani pada malam hari? Berapa kali Yesus berdoa? Bapak-bapak yang dicintai oleh Tuhan Yesus? Ibu-ibu, berapa kali? 3 kali, betul Ibu Nicola. 3 kali. Tapi ternyata siapa? Murid-muridnya. Bisa dia berdoa? Bisa dia berdoa? Bisa tapi ngantuk. Bisa tapi ngantuk. Itu terjadi. Transformasi kedua apa? Ya. Kita menjadikan hidup kita itu adalah menjadi pendoa. Amen. Itu terjadi. Ya. Sama seperti Daniel. Ketika dalam perjalanan sehari-hari, berapa kali sehari dia berdoa? 3 juga. 3 kali. Sudah jelasin Om Adri hari Kamis kemarin. 3 kali dia berdoa. Seperti biasa dia berdoa setiap hari 3 kali. Itu terjadi. Itu terjadi transformasi, kebangkitan. Ya. Enggak hanya cukup ya rajin datang beribadah tiap minggu, tetapi ketika bertransformasi, maka apa yang terjadi? Kehidupannya adalah kehidupan doa. Doa menjadi kehidupan, jadi kehidupan dia. Itu yang terjadi. Sudah sampai kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, sudah sampai kita ke tahap yang kedua, doa jadi kehidupan. Itu Tuhan mau. Amen. Air itu gak pernah berhenti. Air yang datangin dari Tuhan terus mengalir, gak pernah berhenti. Ya, membuat kita makin maju, bukan mundur, bukan diam di tempat. Ya, maka apa yang dialami adalah ya kita mulai hidup di dalam doa. Amen. Kehidupanku adalah berdoa. Mulai berdoa.
Itu terjadi. Maka apa kesulitan tantangan yang dialami Yesus, yang dialami oleh Daniel, tidak membuat dia menyerah, tidak membuat dia mundur atau diam di tempat. Dia tetap maju walaupun harus mati. Itu yang terjadi. Itulah hebatnya kalau mulai meningkat di dalam doa. Itu yang terjadi. Maka di 2 Tesalonika 1 ayat 11 dikatakan gini, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Berdoa berarti apa? Satu, ya, menganggap kita layak, ya, itu terjadi, ya. Kalau orang tanpa berdoa merasa, oh aku bisa, itu orang yang gak layak, ya. Tapi kalau orang yang merasa, ya, aku ini datang kepada Tuhan, aku gak punya kekuatan, hanya Tuhan yang kekuatanku, maka dia melayakkan kita. Amen. Dia bukan hanya melayakkan, tapi memberi kekuatan, dan ya, supaya dengan kekuatan itu kita bisa berbuat baik. Amen. Itu yang terjadi, supaya iman kita juga makin bertambah, semuanya disempurnakan. Itu yang terjadi, ya. Makanya jangan kita anggap sepele, yaitu berdoa untuk itu. Itu yang terjadi. Ketika orang-orang Israel pada zaman dulu mau diberkati Tuhan, ya, mau diberkati imam, diberkati nabi, mereka harus berlutut. Harus berlutut. Itu terjadi. Kalau meminta berkat zaman dulu itu berlutut. Itu terjadi. Berarti apa? Kalau kita mau berdoa, berarti kita mau diberkati. Mau diberkati. Mau diberkati? Berdoa. Itu yang terjadi. Maju ke tahap kedua, berdoa. Terus kita baca selanjutnya. Apalagi dia kebangkitan yang akan terjadi melalui bait suci. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang air itu sudah sampai di pinggang. Itu tadi. Mari kita baca Lukas pasal ke-12 ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-37. Sudah mendapati? Sudah, kita baca bersama-sama. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Yang ketiga berarti apa? Kemajuan apa yang terjadi kepada kita? Berarti kita ini tidak bisa hanya berdoa saja. Namun ketika kita berdoa menggerakkan kita jauh lebih lagi, membuat kekuatan Allah makin lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk melayani. Dulu hanya duduk manis, duduk manis, minta berkat. Tuhan berkati saya, berkati saya. Kalau sudah diberkati, maka apa? Maka apa yang Tuhan suruh kita? Ayo bangkit, kamu bangkit. Kamu sudah diberkati, kamu berkati yang lain. Melalui apa? Melalui pelayanan. Itu terjadi. Enggak hanya duduk manis di gereja, enggak hanya duduk manis di rumah. Melayani di rumah, melayani di gereja, melayani di kantor. Itu terjadi, ya. Maka gaya hidup kita adalah gaya hidup yang melayani. Itu terjadi. Karena apa? Karena sudah merasa diberkati. Diberkati oleh apa? Oleh kekuatan doa. Kekuatan doa itulah yang membangkitkan kita untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Itu yang terjadi. Enggak hanya berdoa terus, jadi pendoa berarti doa terus, enggak melayani, enggak.
Suatu saat Tuhan, ayo bangkit kamu, kau usah doa terus. Sekarang kamu lebih maju lagi. Itu terjadi. Makanya ketika dia bangkit melayani, doanya nggak berhenti, tetap jalan doanya, tetapi ditambah melayani, itu terjadi. Ya. Jangan kita pesimis, jangan kita minder pada waktu melayani. Aku kan nggak bisa apa-apa. Melayani itu bukan hanya di atas mimbar nyanyi, main musik, berkhotbah, ya. Melayani bisa nyapu, ngepel, itu terjadi. Melayani, jadi terima kamu itu melayani. Jadi perjalanan kolektor itu melayani. Semuanya itu sama di mata Tuhan. Nggak ada yang lebih hebat, ya. Mentang-mentang saya yang menyampaikan firman Tuhan lebih hebat daripada yang ambil sampah di tempat duduknya. Sama saya dengan dia, sama di mata Tuhan. Itu terjadi, ya. Tapi panggilannya berbeda. Tapi hatinya sama, hati yang melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu yang terjadi, ya. Jauhkan pikiran kita, ya. Kalau melayani harus di atas mimbar, enggak mesti itu. Apapun yang Tuhan sudah kasih talenta, lakukan itu, kerjakan, itu berkat dari Tuhan. Talenta itu berkat dari Tuhan. Itu terjadi. Kenapa? Karena ya kita yang mau belajar berdoa. Itu terjadi. Makanya di dalam Matius 20:28 saya akan baca, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti itulah Yesus datang bukan untuk dilayani. Itu yang terjadi. Akan maju lagi, bertransformasi. Dia bukan hanya suka berdoa, tapi dia suka melayani. Itu yang terjadi. Makanya apa? Orang yang melayani, ya, menjadi yang terbesar, ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Itu kalau dunia, kalau jadi orang kecil harus jadi pelayan. Kalau di dalam Tuhan, kalau mau jadi besar harus jadi pelayan. Itulah namanya berbeda, bertolak belakang. Makanya apa? Sering kita malu kalau melayani. Seringkali kita malu melayani. Karena apa? Kita anggap, ya, pelayanan itu suatu yang merendahkan status kita. Tidak. Ya. Di mata Tuhan justru ketika melayani menaikkan status kita di mata Tuhan. Itu yang terjadi. Orang lain boleh pandang rendah kita, namun cukuplah penilaian Tuhan yang terbaik bagi kita. Itu yang terjadi. Apakah sudah cukup? Ya. Apakah sudah cukup? Ya, kalau kita sudah rajin berdoa, senantiasa berdoa, sudah menggebu-gebu dalam, ya, melayani, apakah sudah cukup? Ya. Di mata Tuhan sudah cukup? Ternyata ada satu lagi yang perlu terjadi, peningkatan, kebangkitan dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kalau sudah merasa cukup, ya, kita baca Matius pasal ke-7 ayat 21. Kalau kita sudah merasa cukup, ya, dengan, wah, aku kan orang yang rajin berdoa, rajin berpuasa, aku melayani dalam puasa. Puasa juga itu pelayanan gitu. Ya, pelayanan di dalam roh. Itu yang terjadi. Ya. Kita baca Matius pasal ke-7 ayat 21. Saya akan baca. Sudah menemukan? Saya akan baca. Ya. Kita baca bersama-sama saja. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu terjadi, ya. Berarti setiap orang yang berseru-seru itu apa artinya? Itu adalah orang yang berseru-seru berarti orang yang berdoa. Itu terjadi. Bukan orang yang rajin berdoa, ya, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Namun Tuhan apa? Tuhan mau kamu lebih bangkit lagi. Jangan merasa puas ketika kamu sudah rajin, ya, berdoa, tapi
melayani. Dan ketika sudah melayani, maka Tuhan karuniakan apa? Ayat yang selanjutnya 22, ya. Maka kita akan dikaruniakan satu, karunia nubuat. Karena nubuat itu artinya apa? Pelayanan yang kita lakukan hanya untuk membangun orang lain. Ya, perkataan kita itu perkataan yang membangun orang lain. Ya, enggak lagi perkataan yang menyakitkan, menyinggung orang lain, enggak. Amin. Itu tadi perkataan yang membangun. Walaupun perkataan pedas, tetapi bisa membangun. Amin. Itu yang terjadi. Yang kedua, apalagi yang dikaruniakan, yaitu karunia membangkitkan orang mati. Ya, itu terjadi. Ya. Dia tidak membangkitkan dirinya, enggak. Dia membangkitkan orang lain yang sedang mati, dibangkitkan. Itu pelayanan. Yang ketiga, pelayanan mengadakan mujizat, mujizat. Ya, orang yang butuh mujizat didoakan, akhirnya yang sakit disembuhkan, apapun penyakitnya bisa disembuhkan. Bahkan penyakit yang sudah dokter angkat tangan nggak bisa disembuhkan, namun karena kuasa Tuhan bisa disembuhkan. Itu yang terjadi. Namun apa yang terjadi? Ya, ternyata Tuhan tetap tidak mengenal orang itu. Tetap tidak mengenal orang itu karena kamu pembuat kejahatan. Itu yang terjadi. Ya. Ya. Itulah resiko. Ya. Resiko orang yang dipakai Tuhan luar biasa seperti itu. Ya. Orang dikasih karunia itu karunia loh. Itu 3 hal ini karunia. Ya. Dikasih karunia, dikasih talenta, dikasih bakat. Nah, apa yang terjadi? Ketiga ini sangat membahayakan kita. Kenapa? Karena bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dosa apa yang pertama kali? Pasti dosa kesombongan. Aku merasa orang yang dibutuhkan. Nah, gereja ini kalau kata aku ya maju-maju, tidak maju-maju. Itu terjadi. Belajarlah sama seperti Daud. Kita kan sudah baca kan? Pasal 144, 45 hari ini. Daud itu nggak pernah menyanjung dirinya. Nah, karena dia selalu menyanjung Tuhan. Semuanya karena perbuatan Tuhan. Ya. Nah, pernah dibilang, ya, gereja ini tanpa aku ada. Ya. Itu terjadi. Tidak ada hal yang seperti itu keluar dari mulut kita. Ya. Namun apa itu terjadi? Kesombongan bisa menghancurkan kita kalau kita merasa puas sampai hanya dikaruniai. Merasa puas dengan pelayanan yang kita lakukan. Akunya orang yang dibutuhkan. Kalau tanpa aku nggak ada apa-apanya. Orang-orang di gereja ini. Kalau tanpa aku dia nggak akan mungkin berhasil. Diungkit-ungkit terus. Diungkit-ungkit terus, seperti bapak mungkin anaknya, kak, jangan kurang ajar ya, si paling kundang ya, kalau tanpa aku nggak dikunjungi jadi. Itu terjadi, diungkit-ungkit. Pelayanan itu bukan seperti itu. Kalau dia tetap tidak mau, ya itu pilihan dia. Kita hanya bisa menasihati dengan baik-baik. Itu yang terjadi. Kendalanya satu adalah orang yang diperlengkapi dengan karunia-karunia, bakat, talenta, membuat jadi sombong. Jadi sombong. Yang kedua, ya, kalau sudah dipakai Tuhan, maka apa? Maka orang-orang tersebut akan menjadi orang-orang yang gampang sakit hati. Yang namanya pelayan itu kan berhadapan dengan orang-orang kan. Apalagi kalau orang itu gak senang sama kita, apalagi orang itu dulu baik sama kita, kita layani, tiba-tiba dia mengkhianati kita, sakit gak bapak-bapak? Sakit. Kalau sakit wajar itu terjadi. Itu terjadi ketika kita melayani, pasti kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang di luar akal sehat kita. Pasti menurut kita akal sehat kita maunya kita melayani orang-orang yang manis-manis, lembut-lembut, nurut-nurut, betul? Tapi pada kenyataan enggak. Sama seperti kita sebagai orang tua. Apakah kita menghadapi anak-anak yang selalu manis-manis, lembut-lembut, nurut-nurut? Hadapi anak aja, ampun.
Kalau bukan kekuatan Tuhan, kita tidak akan bertahan. Setuju Ibu-ibu? Ya. Setuju Bapak-bapak? Itu menghadapi anak, ya, anak kandung, apalagi yang bukan keluarga, apalagi yang bukan keluarga itu terjadi. Makanya seringkali di dalam pelayanan seringkali terjadi banyak sekali sakit hati. Itu terjadi. Sakit wajar, namun apa yang kita harus lakukan? Tetaplah mengampuni. Itu terjadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengubah orang itu. Karena siapa yang bisa mengubah? Tuhan yang bisa mengubah orang itu. Makanya Yesus ketika di atas kayu salib, apa yang dikatakannya terakhir? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka sudah diajari dengan baik-baik, anakku ini benar, namun mereka tidak percaya. Itu terjadi. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu itu jahat. Apa yang dilakukan Yesus itu jahat. Makanya Yesus berdoa di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun sudah gelar mereka, ahli Taurat itu sudah gelarnya S3, sudah S3 gelarnya, bahkan lebih tinggi daripada S3. Ahli-ahli Taurat ini, namun tetap tidak tahu. Makanya Yesus mau mengampuni mereka. Itu yang terjadi. Namun seringkali kita menganggap, dia ini sebenarnya tahu. Enggak, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara itu, dia tetap nggak tahu. Kalau dia tahu pasti berubah. Itu terjadi. Yang bisa membuat dia berubah, yang membuat dia bisa bertobat, hanya pekerjaan firman dan Roh Kudus. Amin. Itu terjadi. Itulah sulitnya dalam pelayanan itu seperti itu. Kita harus menghadapi orang-orang yang benar-benar di luar akal sehat kita. Sudah diajari baik-baik, ajari baik-baik, akhirnya dia mengkhianati kita. Itu terjadi. Kita harus siap. Baik atau tidak baik keadaannya, kita harus siap. Itu terjadi kalau mau melayani. Itu terjadi. Ya. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Ya. Yang penting jangan kita akhirnya jadi mundur. Banyak orang sakit hati mulai mundur. Itu terjadi. Banyak orang yang sudah semangat melayani, ketika melayani, ya mulai berhadapan dengan orang banyak, mulai mundur pelan-pelan. Itu terjadi. Ada hamba Tuhan sakit hati sama jemaat, ada jemaat sakit hati sama pendeta. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi dalam hubungan. Betul? Istri ada kayak sakit hati sama suami. Betul ibu-ibu? Apa ibu-ibu semuanya tidak pernah sakit hati terhadap suaminya? Baik-baik. Kan itu sudah disatukan Tuhan, masih ada sakit hati, apalagi tidak ada hubungan keluarga. Itu terjadi. Makanya kita harus siap. Ya, siap untuk apa? Lebih maju lagi. Kalau kita merasa puas, maka apa? Lihat, suatu saat nanti itu terjadi. 2 hal itu pasti terjadi. Kalau tidak sombong, pasti sakit hati. Kalau tidak sombong, pasti sakit hati. Ketika itu terjadi, Tuhan pandang apa? Aku tidak mengenal kamu, karena kamu pembuat kejahatan. Kamu pembuat kejahatan. Karena di dalam hatimu terdapat kesombongan, terdapat sakit hati yang gak mau lagi memaafkan orang lain. Itu terjadi. Makanya Tuhan tuntut kita lebih lagi maju di dalam Tuhan. Berat. Kadang suami sakit hati sama istri, kadang istri sakit hati sama suaminya, kadang orang tua sakit hati sama anaknya, kadang anak sakit hati sama orang tua. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam keluarga. Makanya Tuhan mau hari ini jangan puas. Jangan puas jadi orang Kristen sampai tahap yang ketiga.
Tapi Tuhan mau kita tahap yang lebih lanjut lagi. Apakah itu? Kita baca selanjutnya. Ayat kelima. Sekali lagi aku mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Tahap yang terakhir adalah air itu menjadi sungai. Air itu menjadi sungai yang sangat dalam. Sungai yang sangat dalam. Tetapi walaupun sungai itu dalam, ada kabar baiknya. Kita tidak akan mati di sungai itu. Itu kabar baiknya. Sungai itu tidak membuat kita mati, namun tetap hidup. Ketika kita masuk ke sungai itu, maka kita dipastikan bisa berenang. Itu terjadi. Dipastikan kita bisa berenang. Namun yang tidak dapat dilakukan oleh kita apa? Tidak dapat menyeberangi. Misalkan dari tempat jahit-jahit kan, Sungai Ogan kan, tempat jahit, nggak bisa lagi kita menyeberang ke rumah sakit umum itu, nggak bisa lagi dengan pakai berenang, nggak bisa lagi dengan perahu aja nggak bisa, nggak akan bisa. Apalagi mau melawan arus, menyeberang aja nggak bisa, apalagi melawan arus. Itu dia. Walaupun kita tidak dapat menyeberang, berarti apa? Kita ini terbawa arus terus. Walaupun terbawa arus tidak membuat kita jadi mati, tetap hidup. Berarti apa? Kita tetap mengapung terus. Itu terjadi. Itulah pekerjaan Roh Kudus seperti itu. Membuat apa? Membuat kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Berarti apa? Hidupnya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Apa yang dikatakan Roh Kudus? Yes. Apa yang dikatakan Roh Kudus? Yes. Enggak lagi. Apa yang dikatakan Roh Kudus? Nanti ya. Dikatakan yes, saya lakukan. Apalagi dikatakan tidak, nanti aja enggak. Apalagi kata tidak. Berarti apa? Selalu terbawa arus. Berarti arusnya itu sangat deras, betul? Nggak bisa diseberangi lagi. Berarti arusnya itu sangat deras. Kita nggak bisa lagi melihat, melihat Tuhan, aku mau ke sana, aku mau ke sana. Selalu kita minta sama Roh Kudus, tolong pimpin hidupku dalam perjalanan hari ini. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa, Roh Kudus tolong pimpin aku, mau kemana langkahku, Tuhan yang tuntun. Anakku sebentar lagi mau selesai SMA, Tuhan tuntun, mau kemana, mau bekerja atau mau kuliah, aku mau sesuai dengan keputusan Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau, hidup yang selalu dipenuhkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu terjadi. Yang selalu mau taat kepada setiap perintah yang mau disampaikan kepada kita. Itu yang Tuhan mau. Kalau orang yang sudah hidupnya dipenuhi dan dipimpin, tidak ada lagi. Tidak ada lagi namanya sakit-sakit hati, tidak ada lagi. Itu terjadi. Sama seperti Yesus. Yesus tidak sakit hati, malah dia mengampuni. Kenapa? Perjalanan hidup Yesus dari hari ke hari, semalam-malaman dia berdoa, meminta petunjuk Roh Kudus. Roh Kudus, tolong pimpin saya. Besok saya mau kemana? Mau melangkah kemana? Semuanya mulai dari pimpinan Roh Kudus. Dari awal mula dia berpuasa, Roh Kudus yang memimpin. Kemana Yesus harus berpuasa? Kemana Roh Kudus berpuasa? Koko Andi masih ingat? Kemana Roh Kudus bawa Yesus ketika berpuasa? Lupa. Saya lucu? Lupa juga. Ke padang gurun. Dia bawa ke tempat yang paling suci. Itu terjadi. Kalau kita sih pengennya apa? Kalau berpuasa itu kalau bila perlu di puncak lah, ini. Kita bisa bertahan berhari-hari berpuasa. Namun Yesus dibawa Roh Kudus berpuasa di padang gurun. Yakin
yakin kalau selama ini kita bisa berpuasa, 1 hari 1 malam kita berpuasa di Batu Raja, kalau kita pindah ke padang gurun, yakinlah nggak akan bisa kita. Kan tidak bisa. Itu di padang gurun, di padang yang gersang, panasnya minta ampun. Itu terjadi. Aduh, nggak tahan haus, lapar tahan, hausnya itu yang nggak bisa tahan. Itu di padang gurun. Itulah tuntunan Roh Kudus itu seperti itu. Di luar akal sehat, Yesus dibawa di luar akal sehat. Dia bawa ke tempat yang paling sulit dalam berpuasa. Kalau Musa enak, dia berpuasa di mana? Di atas gunung, enak dia. Kalau Yesus berbeda, di padang gurun. Itu terjadi. Ya. Nggak pernah Yesus melawan, nggak pernah. Itu yang terjadi. Saya akan baca Kisah Para Rasul 20 ya, tentang pengalaman Rasul Paulus. Itu pengalaman Rasul Paulus ya, pengalaman dirinya ketika mendapat pesan dari Roh Kudus. Saya akan baca dari ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, nah itu yang terjadi. Paulus mengibaratkan dirinya, aku ini tawanan roh. Kalau aku ditawan berarti apa? Aku wajib selalu ikut Roh Kudus. Gak bisa melawan. Ya, itu terjadi. Ya. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, Roh Kudus ngomong, ya. Di kehidupan mendatang, Paulus, kamu akan pergi dari kota ke kota, kamu akan dipenjara dan sengsara menunggu aku. Nah, kalau kita kira-kira tahu masa depan kita seperti itu, mau nggak kita? Saya yakin kita semua mundur. Kalau sudah tahu masa depannya, itu terjadi. Kenapa kok bisa Rasul Paulus tidak mundur? Karena dia mengalami tahap demi tahap. Amin. Nggak langsung dia tahap demi tahap, sampai ketika tahap yang keempat, ya, dia dipenuhkan Roh Kudus, pimpin Roh Kudus. Makanya dia tidak mau lari dari apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Ya. Selanjutnya, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu dia tidak menghiraukan nyawanya. Kalau memang sudah keputusan Roh Kudus, yes, aku laksanakan. Itu terjadi. Nah, sekarang itu menurut pengalaman Paulus bersama dengan Roh Kudus. Sekarang menurut pengalaman orang lain, nah, tentang Paulus, Kisah Para Rasul 21, saya akan baca ayat 10. Kisah Para Rasul 21 ayat 10. Dari ayat 10 saya baca. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ya. Ada datang nabi. Ya. Ia datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Itu dari ketika para murid-muridnya itu mendengar tentang pesan Roh Kudus kepada Agabus, dia melarang supaya jangan ya, pergi ke sana karena kamu akan diikat. Terus apa jawaban Paulus? Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena dia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Itu terjadi. Itulah Paulus ketika sudah tahap yang keempat, itu terjadi. Ya.
Dia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dia rela diikat, dia rela mati. Yang penting apa? Yang penting ada kabar yang baik, kabar yang penuh dengan pengharapan yang akan didengar oleh banyak orang, supaya semua orang yang mendengarnya boleh diubahkan, boleh menerima kebangkitan. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Tuhan mau. Makanya jangan kita berpuas diri dengan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Tingkatkan lagi. Ya. Karena janji Tuhan itu janji yang tidak dapat binasa. Cintanya Paulus kepada Tuhan tidak dapat dibinasakan, walaupun dia harus menerima kematian yang sangat mengenaskan. Bahkan 2 kali dia sudah dirajam, berarti dilempari banyak orang dengan batu. Pada akhirnya orang melihat dia sudah mati, yuk kita tinggalkan. 2 kali Paulus dinyatakan sudah meninggal, namun dia bangkit kembali. Itu terjadi. Walaupun dia sudah pernah mengalami pengalaman sulit, apakah Paulus menyerah? Tidak dapat dibinasakan. Kasihnya kepada Tuhan tidak dapat dibinasakan. Kasihnya Paulus kepada Tuhan tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Walaupun sudah sangat menderita, nggak layu, dia nggak melempem. Seperti apa? Seperti kerupuk masuk angin melempem. Itu janji Tuhan. Tuhan menjadikan kita bukan kerupuk, kita bukan kerupuk. Kita ini adalah besi yang nggak pernah masuk angin. Itu terjadi. Kita ini orang-orang yang tangguh karena pribadi yang tangguh, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itu terjadi. Maka hari ini jangan sia-siakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, melalui kebangkitan Yesus dia telah melahirkan kita kembali. Dan dia sudah berjanji kepada kita. Ya, kita akan mengalami kebangkitan demi kebangkitan. Kebangkitan pertama, kebangkitan yang kedua, kebangkitan yang ketiga, sampai kebangkitan keempat. Maka pasti kita tidak dapat dibinasakan, kita tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu oleh apapun itu. Itulah janji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Walaupun apa kata orang yang suka mengejek kita, yang suka mencemarkan nama baik kita, hari ini ada Tuhan yang membela. Hari ini ada Tuhan yang menyayangi. Jangan puas. Jangan puas dengan keadaan orang kita hari ini. Tuhan siapkan jauh lebih baik lagi. Mari kita angkat pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kita masuki pintu kasih karunia itu. Kita hampiri tata kasih karunia itu.
firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapak firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami tetap berdoa kepada Tuhan. Karena kami tahu kekuatan doa sungguh luar biasa Bapak. Seperti itu Bapak yang baik. Ajar kami, Roh Kudus mampukan kami untuk senantiasa kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Bapak yang baik. Bapak yang baik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah urapan Allah, otoritas Allah, Engkau tambah-tambahkan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau ungkapkan tingkat-tingkat rahasia kebenaran firman-Mu untuk disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tetap memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, dan memberkati seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini dimanapun dia berada, dengan siapapun dia berjumpa, biarlah berkat Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak kami yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami, biarlah menjadi persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami kepada-Mu. Dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan dulu, kita berikan dulu sorak-sorai kepada Tuhan. Karena firman-Nya hebat dan dahsyat dan hidup. Amin. Mari kita belajar menghidupinya supaya kita bisa berdoa, melayani dengan menyala-nyala dan tetap bangkit dalam Tuhan, dan kedewasaan kita akan sempurna karena Yesus yang punya kita. Sebagai ucapan syukur kita, mari bawa persembahan